Kurang dari 10 hari, tim investigasi Polri dan TNI merampungkan penyelidikan kasus penembakan 3 anggota Polri yang tewas ditembak saat menggerebek judi sabung ayam di letter S, Register 44, Kampung Karangmani, Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika bersama Wakil Sementara dan Puspomat Maijen TNI Eka Wijaya Permana dan Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menggelar konferensi pers di Mapolda Lampung Selasa 25 Maret 2025. Kapolda Lampung menyampaikan hasil kerja tim telah mengumpulkan bukti dan kesaksian. Polda telah menyita 3 orang saksi terbaru, yakni 2 anggota Polri dan 1 warga sipil. Salah satu anggota Polri yang diperiksa, Aibtu Kapri Sucipto, berasal dari Polda Sumatera Selatan, turut ditetapkan sebagai tersangka perjudian. Aibtu Kapri mengaku mengenal pelaku sejak tahun 2018 dan kerap menerima undangan dan datang ke lokasi. Ditemukan jejak digital berupa video ajakan untuk bermain sabung ayam. Anggota Polres Lampung Tengah, Wayan, mengaku mengetahui adanya undangan untuk ikut ke lokasi penggerebekan, namun pada pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah meninggalkan lokasi tersebut. Karena keterangannya yang lebih terbatas, Wayan hanya dijadikan saksi dalam peristiwa perjudian tersebut. Seorang warga sipil berinisial N yang berjualan di lokasi kejadian turut menjadi saksi dalam proses hukum terkait peristiwa perjudian dan penembakan yang terjadi. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantara sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian. Peran-perannya adalah atas nama K atau Kapri. Dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sementara dan Pusmoat Maijen TNI Eka Wijaya Permana menyampaikan penyelidikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur tentang tindakan penyidikan dalam kasus tindak pidana. Pada 18 Maret 2025, pelaku penembakan, yakni Kopda B, menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Sementara Peltu L menyerahkan diri pada 19 Maret 2025 di Batu Raja. Kedua tersangka tersebut kemudian diamankan oleh pihak TNI dan dibawa ke Denpom 2, 3 Lampung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Maijen Eka Wijaya Permana melanjutkan bahwa pada 19 Maret 2025, Denpom mulai melakukan penyelidikan dan menemukan barang bukti berupa senjata yang dibuang oleh pelaku setelah kejadian. Kedua pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Maret 2025 dan dilanjutkan dengan laporan ke Kasat untuk mempercepat proses penyelidikan. Terduga ya, yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025, tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Sehingga anggota kami di Subdenpom Batu Raja yang menjemput dan membawa ke Denpom 2-3 Lampung. Kita menginterogasi, mencari alat dan bukti dalam kasus pidana ini. Dalam hal ini, Kopda B dijerat dengan pasal 340, junto pasal 338 KUHP, dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Sedangkan Peltu L dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman penjara 10 tahun. Siti Saskia Salama melaporkan.